Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya Siska Safitri dari Dinas Pertanian Kecamatan Ambarawa. Nah, hari ini saya akan mengadakan penyuluhan tentang pengendalian hama wereng pada tanaman padi di Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Karena saya lihat di sini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi sawah ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Di mana padi sawah ini adalah padi yang paling rentan terhadap hama wereng. Jadi tujuan saya mengadakan penyuluhan ini adalah supaya produksi padi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dapat optimal tanpa adanya serangan hama wereng. Saya harap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dapat menyimak materi yang akan saya sampaikan dengan baik dan nantinya dapat diterapkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang jenis hama wereng yang menyerang tanaman padi sawah. Yang pertama itu ada wereng zigzag, kemudian ada wereng coklat, dan wereng hijau, serta wereng punggung putih. Jadi ada 4 jenis Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, di sini kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan hama wereng tadi adalah yang pertama, daun dan batang menjadi kuning. Nah, kalau sudah kuning, nanti busuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Bisa juga mati kering. Kemudian kredil rumput. Nih, jadi kredil tanamannya. Kemudian ada kredil hampa. Artinya bulir padinya tidak ada isinya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, alias hampa. Nah, ini mati kering disebabkan karena cairan yang ada di tanaman padi ini sudah terhisap oleh hama wereng. Kemudian selanjutnya, kerusakan yang diakibatkan oleh wereng coklat, yaitu yang pertama adalah seperti yang dilihat di gambar, ini ada kredil rumput, kemudian ada juga kredil hampa atau tidak ada bulir padi yang mengisi tanaman padi. Kemudian ada juga mati kering atau hopper burn. Nah, kemudian ada wereng punggung putih. Nah, wereng punggung putih ini akibatnya adalah daun menjadi kuning, daun dan batang menjadi kuning seperti pada gambar. Kemudian juga mati kering, hampir sama seperti wereng coklat. Tapi wereng jenis ini tidak mengakibatkan kredil hampa ataupun kredil rumput. Nah, kemudian ada juga wereng hijau. Nah, penyakit yang paling dominan dibawa oleh wereng hijau ini adalah jenis penyakit tungro. Penyakit tungro ini adalah diakibatkan oleh virus tungro yang dibawa oleh wereng hijau. Jadi wereng hijau ini merupakan pembawa atau vektor dari penyakit tungro. Penyakit tungro sendiri ditandai dengan daun padi yang berwarna kuning, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kemudian selanjutnya ada juga penyakit merah, daun padi menjadi merah. Kemudian di sini ada kredil rumput dan kredil hampa. Kemudian ada wereng zigzag. Nah, hampir sama, ini juga menyebabkan kredil rumput, kemudian kredil hampa, kemudian juga daunnya menggulung ke atas, tanda-tandanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, itu tadi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh adanya hama wereng. Nah, kerusakan ini dapat menimbulkan adanya penurunan hasil ataupun bahkan sampai gagal panen. Jadi, untuk menghindari adanya gagal panen, kita perlu melakukan pengendalian. Nah, bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya yang pertama yaitu dengan perbaikan cara bercocok tanam. Tanam dilakukan tepat waktu, dikombinasikan dengan dikembangkannya peramalan datangnya hama. Nah, pasti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengetahui nih kapan hama wereng akan datang atau populasinya meledak, yaitu biasanya pada saat awal musim hujan. Nah, jadi diharapkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian menanam padinya sebelum awal musim hujan tuh. Jadi ketika awal musim hujan datang, diharapkan tanaman padi itu sudah cukup umur atau sudah tidak rentan lagi terhadap hama wereng. Nah, begitu maksudnya. Kemudian, tanam serentak sangat berguna untuk mengurangi manipulasi hama dan dapat menekan biaya pengendalian. Selanjutnya, ada tanaman dalam barisan yang teratur sesuai anjuran untuk memperlancar gerakan angin dan cahaya matahari masuk ke dalam tanaman. Nah, tujuannya menanam dalam jarak yang teratur ini atau dikenal dengan jajar legowo
Nah, ini tujuannya untuk dapat menghindari terbentuknya iklim mikro yang dapat mendukung perkembangbiakan hama wereng. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya ada pergiliran varietas. Maksudnya adalah menanam tanaman yang tahan terhadap hama wereng di awal musim hujan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, karena di musim hujan ini hama wereng populasinya akan meledak. Nah, varietas yang tahan itu adalah Inpari 418. Dan kemudian menanam varietas yang mungkin rentan terhadap hama wereng di awal musim kemarau, karena populasi hama wereng di musim kemarau ini sedikit, yaitu pada varietas Ciherang. Jadi harus dipertimbangkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian selanjutnya ada pengendalian menggunakan musuh alami. Nah, musuh alaminya ini ada laba-laba serigala, kemudian laba-laba bermata jalang, kumbang koksinelit, kemudian capung jarum. Nah, untuk mempertahankan adanya musuh alami ini, caranya adalah yang pertama, menggunakan insektisida yang bijaksana. Artinya jangan berlebihan supaya musuh alami ini tidak kemudian mati gitu karena pestisida yang berlebihan. Kemudian juga harus tepat sasaran penggunaan insektisidanya. Jangan sampai insektisida yang kita gunakan justru akan mengenai atau mematikan musuh alami hama wereng ini. Kemudian selanjutnya setelah panen juga harus disediakan habitat untuk musuh alami ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi habitat dari musuh alami ini tidak boleh dimusnahkan. Kemudian selanjutnya ada penggunaan insektisida. Nah, lagi penggunaan insektisida ini harus diingat, harus bijaksana, jangan terlalu banyak. Di sini ada upload ini untuk mencegah hama wereng coklat dan wereng hijau. Kemudian ada imidacloprid, kemudian ada lugen, ada furadan. Nah, begitu. Pengaplikasiannya haruslah sesuai dosis Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, kemudian selanjutnya sanitasi. Sanitasi ini maksudnya adalah penyiangan gulma dengan menggunakan alat gastro. Nah, tujuannya dari sanitasi ini adalah untuk dapat menghilangkan inokulum. Inokulum itu adalah tempat bersarangnya telur-telur hama wereng. Biasanya telur-telur hama itu berada di gulma-gulma yang terdapat di lahan padi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi apabila tidak dibersihkan itu akan sangat mendukung perkembangan hama wereng. Nah, jadi dengan dibersihkan maka inokulum atau tempat tinggal itu akan musnah atau tidak ada lagi, sehingga perkembangbiakan hama wereng dapat dibatasi. Kemudian selanjutnya jajar legowo tadi sudah dibahas di awal. Nah, jajar legowo ini ada yang tipe 4:1, ada juga yang 2:1. Nah, tujuannya adalah untuk dapat meniadakan terbentuknya iklim mikro yang dapat mendukung perkembangbiakan hama wereng. Jadi, jika iklim mikro ini tidak terbentuk, maka tidak akan terbentuk gitu habitat atau perkembangbiakan hama wereng tadi. Nah, begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga dapat dimengerti. Kemudian yang terakhir adalah pengairan. Nah, pengairan ini sendiri tujuannya adalah untuk dapat mencegah penyebaran penyakit tungro. Karena penyakit tungro ini dapat cepat sekali menyebar apabila tanaman ini dalam kondisi kering, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi pengairan ini harus terjaga setiap waktu gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada pertanyaan, saya persilahkan nanti kontak saya saja di nomor WA yang akan saya kasih. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya karena ini demi kebaikan kita semua. Nah, mungkin itu saja. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat dengan mudah diterapkan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, mungkin kita akan bahas lain waktu apabila masih terdapat kendala yang belum bisa teratasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.